Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kita semua berada dalam keadaan sehat dan terus berpengharapan sukacita di dalam Tuhan. Mari sebelum kita mendengarkan renungan pagi ini, kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur di pagi hari ini. Kami boleh menjalani hari yang baru. Dan kiranya Tuhan tetap menyertai kami agar kami tetap memiliki pengharapan kepadamu. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang berbicara kepada setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Renungan pagi hari ini terambil dari Roma 11 ayat 33. Demikian firman Tuhan. Oh alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya. Dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Firman Tuhan pagi hari ini mau menegaskan bahwa Tuhan itu tidak terselami. Tuhan itu begitu besar. Tuhan itu luar biasa. Dari pernyataan firman Tuhan ini, ada dua hal yang pagi hari ini bisa kita pelajari. Ada dua implikasi dari pernyataan tersebut. Yang pertama adalah adanya perbedaan begitu luas antara manusia, antara kita dengan Tuhan. Kita harus sadar, jemaat sekalian, bahwa kita punya keterbatasan di dalam memahami Tuhan. Karena Tuhan begitu luas, karena Tuhan begitu luar biasa, kita terbatas untuk memahami Dia. Dan juga kita harus sadar, kalau kita tidak mungkin untuk memahami Tuhan secara tuntas. Kita terbatas, Tuhan luar biasa, pengetahuan kita terbatas, gak bisa memahami Dia secara tuntas. Memang di dalam hidup kita seringkali tidak mengerti jalan Tuhan. Ketika kita dihadapkan satu masalah dan kita nggak mengerti jalan Tuhan, reaksi kita bervariasi. Kadang kita marah, kadang kita kecewa. Tapi ada juga orang-orang yang kemudian meninggalkan Tuhan. Karena itu kalau kita belajar poin ini, mari kita jangan terburu-buru menyimpulkan tentang Dia. Jangan terburu-buru menyimpulkan bahwa Tuhan nggak peduli ketika kita mengalami sesuatu yang nggak enak, sesuatu yang gak nyaman. Jangan terburu-buru kita kecewa lalu menyalahkan Dia untuk segala sesuatu yang terjadi. Bapak ibu saudara bisa bayangkan, misalnya ada seorang anak kecil yang mainannya diambil orang tuanya karena memang waktu itu sudah waktunya beristirahat. Anak itu mungkin akan marah, akan kecewa, akan nangis, menganggap orang tuanya jahat. Tapi apakah orang tuanya jahat? Tidak. Orang tuanya tahu yang terbaik buat anak itu. Karena waktunya adalah waktu istirahat. Tapi anak itu terbatas, gak bisa memahami hal itu. Demikian juga dengan kita. Misal kita sedang menghadapi krisis ekonomi. Kemudian kita bertanya, kenapa ada krisis ekonomi yang saya hadapi? Kita gak mengerti jalan Tuhan. Tapi mari kita melihat kebesaran Tuhan di atas diri kita. Mungkin barangkali Tuhan sedang menyadarkan kita betapa kita harus bergantung kepada Dia karena kita ini terlalu rapuh. Atau barangkali Dia sedang men-trigger kita untuk lebih kreatif, mempersiapkan kita memasuki atau menghadapi era yang baru di depan. Contoh, waktu masa pandemi mungkin bagi gereja ini adalah masa-masa yang rumit, sulit. Ya memang benar, tetapi bayangkan di era-era ini gereja sekarang sudah mulai melek teknologi. Sesuatu yang nggak terpikirkan saat kemarin-kemarin. Mulai streaming, mulai rekaman, mulai digital dan sebagainya. Kemudian ada efek-efek lain, anak-anak muda makin terlibat. Dilibatkan di dalam gereja. Ya mungkin saja Tuhan sedang mempersiapkan gereja untuk menghadapi era digital di depan. Kita nggak ngerti. Tapi intinya adalah kita sangat terbatas untuk memahami Dia. Dan kita tidak bisa terburu-buru menyimpulkan tentang Dia. Hal yang kedua yang kita bisa dapatkan adalah Tuhan itu dapat diandalkan. Kalau Tuhan bisa diandalkan karena Dia luar biasa. Karena itu kita bisa percaya kepada Dia. Kita bisa bergantung dan mempercayakan hidup kita kepada Dia. Kalau kita nggak mengerti jalan apa yang harus kita tempuh di depan. Kalau kita nggak mengerti apa yang harus kita lakukan di depan. Bukankah Tuhan lebih tahu apa yang kita butuhkan? Bukankah Tuhan lebih tahu apa yang harus kita lakukan? Karena itu kita nggak perlu lagi hidup terus di dalam kekhawatiran. Kita tidak perlu lagi hidup di dalam kebimbangan. Berserah saja kepada Tuhan. Karena kita perlu ketenangan di dalam hidup.
Dan di dalam Tuhan kita mendapatkannya. Marilah jemaat sekalian, melalui masa-masa sulit ini kita tetap melihat betapa dalamnya hikmat dan pengetahuan Allah. Kita berserah saja kepada Dia, kita hidup dalam ketenangan di dalam Dia. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk Tuhan yang begitu luar biasa. Karena Tuhan begitu luar biasa, kami bisa berserah kepadamu. Karena Tuhan begitu luar biasa, jalan hidup kami yang tampaknya membingungkan di depan, kami mau serahkan kepada Tuhan. Biarlah ada ketenangan di dalam setiap jalan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.